Bapak selaku ketua kelompok dan saya yang bernama Anggia Helen Serowo. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan mengenai SDIT Darun Najah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai SDIT Darun Najah. SDIT Darun Najah ini memiliki akreditasi B dan beralamat di Jalan Telaga Dewa 9 nomor 1 RT 8 RT 4 RW 01 Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. SDIT ini dinaungi di bawah naungan Yayasan Beragam Seluma Maju. Pada tahun pertama pendiriannya, dia menerima pendaftaran murid baru, rekrutmen guru dan kepala sekolah dengan siswa 16 orang, guru 2 orang, dan 1 orang kepala sekolah. Sarana tempat belajar berada di bekas warung bakso yang berlokasi di Jalan Umar Ahmad, Kelurahan Pasar Tai, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Penggunaan fasilitas luar belajar diperoleh dengan sistem sewa kepada pemilik gedung. Pada tahun 2018 kembali dilakukan proses kegiatan belajar mengajar di tempat yang sama dan rekrutmen guru sebanyak 2 orang dengan rincian 1 guru kelas dan 1 guru pendamping. Pendiri Yayasan SDIT Darun Najah adalah Herlan Soleh dan kepala sekolahnya bernama Dedi Abrizal SPD. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai menjelaskan sejarah SDIT Darun Najah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi SDIT Darun Najah, yaitu visinya menjadi lembaga pendidikan sekolah dasar dalam mendidik siswanya agar menjadi generasi yang berakhlak Qur'ani, pengetahuan, berprestasi, peduli, dan terampil. Dan adapun misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dasar umum dan Islami yang mampu membentuk karakter, sikap, dan perilaku. Yang kedua yaitu membentuk insan yang memiliki akidah yang lurus, akhlak yang terpuji, dan ibadah yang sohili. Yang ketiga, menyiapkan siswa yang berprestasi, tangguh, cerdas, dan terampil dalam konsep keterpaduan antara iftek dan imtek. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan islami, selesai dengan pertumbuhan dan perkembangan usia siswa. Yang kelima, mewujudkan iklim sekolah yang berkondusif berdasarkan nilai-nilai islami. Dan yang keenam, menumbuhkan sikap peduli dan cinta lingkungan. Adapun yang merancang visi dan misi tersebut adalah tim dari yayasan. Adapun yang membedakannya dengan sekolah lain yaitu kekhasan IT. Di SDIT ada buku tentang tahfiz. Kemudian yang membedakan dengan sekolah lain yaitu pembinaan gurunya, dan juga ada target hafalan juz dan hadis ketika siswanya hendak lulus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fasilitas yang ada di SDIT Darun Najah. SDIT Darun Najah menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Kemudian di SDIT Darun Najah ini juga menyediakan akses internet untuk membantu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Sekolah ini baru berdiri selama 5 tahun. Ada gedungnya yaitu di tahun ketiga. Sebelumnya masih menyewa di Tanah Lupis, dan pada tahun 2019 baru ada gedungnya. Kemudian ada sumber dana yang didapat di SDIT Darun Najah, yaitu yang pertama ada berasal dari orang tua, kemudian dari SPP anak, dan juga ada dana BOS. Tetapi dana BOS baru ada 1 tahun ini. Kemudian ada budaya yang ada di SDIT Darun Najah. Yang pertama ada konsepnya. Konsep budaya yang ada di SDIT Darun Najah ini, siswanya senantiasa melaksanakan budaya sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, bersih, rapi, indah, dan juga tertib dan aman. Kemudian ada aplikasinya. Aplikasi budaya di SDIT Darun Najah yaitu
Siswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemudian siswa melaksanakan sholat sunnah duha, dan juga siswa wajib mengikuti kegiatan morning activity dan upacara dengan tertib. Nah, kemudian siswa wajib menggunakan pakaian yang rapi pada saat melaksanakan sholat, dan juga siswa membiasakan membaca Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran SDIT Darun Najah. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Kemudian ada juga yang menjelaskan belajar adalah upaya aktif individu dalam reaksi lingkungan sehingga perubahan pada seseorang karena adanya pengalaman atau berinteraksi dengan lingkungan. Adapun mode pembelajaran yang ada di SDIT Darun Najah, mode pembelajarannya diserahkan kepada gurunya masing-masing. Kalau kelas kecil menggunakan metode permainan, kalau kelas tinggi menggunakan metode diskusi kelompok atau praktik. Pembelajaran ada 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Proses pelaksanaan belajar mengajar di SDIT Darun Najah dilakukan sesuai jadwal dan sehari penuh. Dalam seminggu pembelajaran dilakukan selama 5 hari. Proses pembelajaran di SDIT Darun Najah ini juga ada hafalan tahsin, tahfiz, dan ketika hafalan muridnya menghadap guru satu-satu. Evaluasi pembelajaran di SDIT Darun Najah sama halnya dengan yang ada di sekolah pada umumnya, yaitu ada pekerjaan rumah, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Selanjutnya yaitu kualitas SDM dan upaya peningkatannya. Proses rekrutmen guru. Untuk rekrutmen guru melibatkan tim ahli. Untuk proses tes gurunya ada 4 kriteria ketika pelaksanaan tesnya. Ada skornya dalam penilaiannya. Pelatihan yang dilakukan untuk guru yaitu mengikuti pelatihan CBI, tetapi CBI dasar ilman waruhan dasar tingkat 1, ada pelatihan koperasi, dan ada pelatihan outbound guru. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang ada di SDIT Darun Najah. Kelebihannya yaitu 1. Tanah gedung milik sendiri. 2. Lokasi berdekatan dengan masjid. 3. Lokasi yang strategis. 4. Pembelajar yang menggunakan laptop guru. Kekurangannya yaitu 1. Pembangunan belum lengkap. 2. WC yang masih kurang. 3. Ruang kelas yang belum maksimal. Adapun aspek yang perlu ditingkatkan yaitu 1. Meningkatkan kualitas guru. 2. Peningkatan prestasi anak-anak lewat ekstra. 3. Melakukan program S2 untuk guru. Selanjutnya itu prestasi dan penghargaan yang sudah didapat di SDIT Darun Najah. Prestasi yaitu merupakan hasil yang telah dicapai oleh seorang dalam melakukan kegiatan. Prestasi sekolah dapat diartikan sebagai penilaian hasil belajar dari proses kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap siswa dalam periode masih dalam bangku sekolah sehingga dapat membawa perubahan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya itu faktor penentu dan pendukung prestasi dalam penghargaan di SDIT Darun Najah yaitu 1. Ada mentornya. 2. Ada yang melatih. 3. Ada yang sudah bakat. Dan 4. Anak-anaknya dilatih secara khusus. 5. Adanya dukungan dari orang tua. Adapun prestasi yang telah diraih SDIT Darun Najah yaitu 1. Juara 1 lomba tahfiz, juara 1 lomba catur, juara 1 lomba kaligrafi, juara 1 lomba azan, juara 3 lomba dais cilik, dan juara 1 lomba MTQ. Selanjutnya itu tantangan dan peluang ke depan di SDIT Darun Najah. Tantangannya itu 1. Baru saja ada SDIT lain yang berdiri. Yang kedua itu melihat di kompetitor sekolah Islam semakin meningkat anaknya.
Yang ketiga, masyarakat semakin banyak yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai SDIT Darun Najah. Lebih kurangnya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.